Have a blessed Sunday. Great to welcome everyone in our online service today. And today I would like to remind everyone that our CG, our Connect group will be still held online. And you have not done so, please get your details and get connected with us through the info in our Instagram page at GMS Singapore. And today will be the week, the tithe offering, and let us give our best offering today. And you may do so by scanning the QR code on my left. So I would like to lead you guys in prayer. Dear Father in heaven, thank you for today. You have blessed us, and I would like to give you the best of our offering, Lord, today. And use this offering, use this tithe offering, Lord, as an extension of your work in Singapore. In the name of Jesus. And all God's people say, Amen, and have blessed Sunday. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya.
suaramu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau penuhi setiap hati kami dengan sukacitamu Tuhan. Biarlah kami mau tinggal tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawa kami dekat Tuhan. Hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan hati kami Tuhan, diam di hadirat-Mu. Kami pandang wajah-Mu Tuhan, dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my life has been changed. I'm longing for you, longing for your presence, Lord, to be closer to you. That is my heart desire. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Oke, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya saya ajak kita untuk tundukkan kepala, pejamkan mata dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini. Kami datang padamu, kami undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini bersama setiap jemaat-Mu. Hadir di dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Jadikanlah tanah yang subur supaya dapat ditaburi dengan firman dan biar kebenaran itu membebaskan setiap kami dan membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Berkati waktu-waktu ini, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Hari ini saya akan sampaikan satu khotbah yang saya beri judul, Mengapa Hal Buruk Terjadi Kepada Orang Baik.
Ini sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang, bahkan seorang penulis buku bernama Philip Yancey, dia menulis satu buku khusus dengan satu topik ini, dengan judul Why, Kenapa, The Question That Never Goes Away. Pertanyaan yang tidak pernah pergi, tidak pernah hilang. Setiap orang selalu mempertanyakan satu pertanyaan ini di dalam diri mereka dari waktu ke waktu. Mungkin kita mempertanyakannya tidak selalu, tetapi dari waktu ke waktu kita akan mempertanyakan hal tersebut, khususnya pada saat hal buruk terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kita kadang-kadang merasa bahwa kita orang baik-baik, kita menjalani hidup dengan baik, tetapi mengapa Tuhan izinkan hal-hal yang kita anggap buruk terjadi dalam hidup kita. Hari ini saya akan ambil satu tokoh Alkitab, dan kita akan pelajari kehidupannya, bagaimana dia mengatasi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, yaitu seorang bernama Yusuf yang bisa kita temukan di kitab Kejadian. Saya akan bacakan 3 bagian dari kitab Kejadian. Yang pertama adalah dari kitab Kejadian pasal yang ke-37, ayat yang ke-18 dan 20. Firman Tuhan bunyinya, dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya, upaya untuk membunuhnya. Sekarang marilah kita bunuh dia, dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Di sini kita melihat bahwa saudara-saudara daripada Yusuf membuat suatu perencanaan, tetapi rencana ini membawa celaka di dalam hidupnya. Ya, mereka bermaksud untuk membunuh adiknya sendiri. Mungkin yang kita alami tidak separah itu. Mungkin saudara-saudara kita tidak berencana untuk membunuh kita secara nyata. Tetapi kadang hal-hal terjadi dalam hidup kita yang terasa seperti itu. Mungkin Anda pernah dikhianati oleh orang, mungkin Anda pernah dilukai oleh orang yang Anda menganggap lebih dekat daripada saudara bahkan. Hal ini dirasakan oleh Yusuf di Kejadian. Lalu kalau kita lihat di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-20, ini kejadian yang berikutnya yang hal buruk yang terjadi dalam hidup Yusuf. Di Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-20 dikatakan, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Kalau Anda mengetahui kisah daripada Yusuf di bagian ini, kita akan tahu bahwa dia sebetulnya disalah tuduh. Dia tidak salah, dia tidak bersalah, namun dia disalah tuduh dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Sekali lagi ini adalah suatu kejadian yang disayangkan, suatu kejadian yang tidak adil, yang tidak seharusnya terjadi kepada dia. Karena dia tidak bersalah. Namun itu terjadi juga. Ada satu bagian lagi, kita lihat di Kejadian pasal yang ke-40 ayat yang ke-23. Ini terjadi pada waktu dia sudah ada di dalam penjara. Firman Tuhan bunyinya di ayat yang ke-23 dari pasal yang ke-40, tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Jadi dia menolong kepala juru minuman itu dengan menafsirkan mimpinya, dan akhirnya dia dibebaskan. Tetapi dengan janjinya untuk mengingat Yusuf, ternyata dia dilupakan dengan demikian. Jadi kita melihat, satu, dia berusaha dibunuh oleh saudaranya sendiri. Dia disalah tuduh oleh tuannya, lalu dimasukkan penjara meskipun tidak bersalah, dan di dalam penjara pun dia diberi suatu janji yang manis yang pada akhirnya tidak terjadi. Betapa mengecewakan. Kita bisa simpulkan bahwa ini adalah hal buruk yang terjadi kepada seorang yang kelihatannya baik, ya, seperti si Yusuf itu. Hal buruk yang terjadi kepada Yusuf itu mungkin dengan cara yang berbeda terjadi juga pada Anda. Dari waktu ke waktu kita akan mengalami hal-hal buruk yang membuat kita berpikir, kenapa ini terjadi? Apalagi kalau kita melihat dengan krisis global 1-2 tahun terakhir ini, saya yakin setiap kita dengan satu cara atau yang lain, kita merasakan suatu pukulan, ya, atau suatu
beban, masalah, dan sebagainya, dari dampak daripada semua yang terjadi ini. Dan kita bisa bertanya-tanya, kenapa hal buruk terjadi kepada saya? Kenapa? Gitu ya. Kenapa Tuhan izinkan? Itu biasanya adalah pertanyaan yang seringkali kita tanyakan juga. Hari ini saya akan berusaha membahas 3 bagian. Oke. Yang pertama adalah saya akan berusaha untuk mendefinisikan apa yang dimaksud atau apa arti daripada hal buruk. Kita harus lihat terlebih dahulu kalau pertanyaan itu, mengapa hal buruk terjadi kepada orang yang baik? Kita lihat bagian pertama, yaitu hal buruk itu apa sebetulnya? Mengapa kita berasumsi bahwa hal-hal yang terjadi yang pastinya tidak enak, mengapa kita berasumsi bahwa itu adalah hal buruk? Yang bagian kedua, saya akan berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi di dalam diri kita pada waktu kita berduka atau kita menjalani hal-hal buruk tersebut. Karena setiap kali kalau manusia harus menjalani sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak diinginkan, kita sebetulnya secara internal, di dalam diri kita menjalani beberapa tahap-tahap atau fase-fase yang secara umum dijalani oleh semua orang yang mengalami hal-hal tersebut. Dan yang bagian yang terakhir, saya akan berusaha menjelaskan bagaimana kita bisa belajar daripada kehidupan si Yusuf, bagaimana dia bisa berhasil melalui semua hal-hal yang dia alami. Bagaimana dia bisa belajar untuk menerima dan menemukan arti dari semua kejadian yang terjadi kepadanya, dan keluar dari kejadian-kejadian tersebut sebagai seorang yang lebih daripada pemenang di dalam case-nya si Yusuf. Dan demikian juga Anda dan saya, kita bisa belajar dari firman Tuhan, kita bisa belajar dari kehidupan daripada si Yusuf, dan kita bisa juga berkesimpulan yang sama seperti dia. Yang pertama, kita lihat apa itu yang dimaksud dengan hal buruk. Sesuatu yang tidak enak, apakah itu selalu sesuatu yang buruk? Oke. Kita lihat begini, saya beri satu contoh. Kalau ada anak kecil, dia sama orang tuanya diajak pergi ke klinik atau ke dokter. Lalu tujuannya adalah supaya dia disuntik. Entah itu mungkin diberi vaksin, atau vitamin, atau obat, apapun itu. Namun bagi sang anak tersebut, jarum yang dimasukkan ke dalam tubuhnya tentu adalah sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang dia takutkan, dan bagi dia, pastilah dia menganggap itu adalah sesuatu yang buruk. Yang lebih mengecewakan lagi adalah bagaimana orang tuanya mengizinkan hal tersebut terjadi kepada sang anak. Bagaimana orang tuanya mengizinkan orang lain mengambil jarum suntik tersebut, lalu disuntikkan ditusukkan ke dalam tubuhnya yang kecil itu, yang akhirnya mengakibatkan suatu luka, suatu rasa sakit. Bukan hanya itu, orang tuanya ngeluarin uang bayar dokternya lagi. Ya kan? Jadi Anda bisa bayangkan anak itu bisa mikir apa? Satu, dia bisa mikir bahwa hal buruk ini kenapa kok terjadi? Orang tua saya yang mestinya mencintai saya, yang saya percayai, tetapi mengizinkan dengan kuasa yang mereka miliki, tetapi mengizinkan hal itu terjadi kepada saya, lalu masih bayar dokternya untuk melakukan lagi. Oke. Nah, hal itu dilihat dari kacamata seorang anak adalah sesuatu yang buruk. Tetapi kalau kita lihat dari kacamata orang tua, itu bukanlah sesuatu hal yang buruk. Orang tuanya mengizinkan untuk tujuan yang baik, bukan? Orang tuanya mengizinkan hal tersebut, merelakan anak tersebut merasakan luka, tetapi dari sana justru anak itu bisa bertumbuh lebih kuat, lebih sehat, mungkin melalui vaksin yang diterima, atau melalui obat dan vitamin dan semuanya yang diterima oleh anaknya, melalui sebuah luka, prosedur yang melukai. Namun orang tuanya mempunyai sudut pandang melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Nah, demikian juga dengan kita, semua yang terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya, kita bisa melihat hal-hal tersebut adalah hal yang buruk, namun seringkali di kacamata Tuhan yang mengizinkan hal-hal yang terjadi, tidak selalu hal tersebut dilihat sebagai sesuatu yang buruk. Ada tujuan yang baik
di balik semua itu ya. Jadi yang pertama kita mesti lihat dulu hal buruk itu maksudnya bagaimana, oke? Yang bagian yang kedua, kita lihat apa yang terjadi di dalam diri seseorang pada waktu orang tersebut mengalami dalam tanda kutip hal buruk yang dia alami tersebut ya. Sesuatu yang kita grief, kita berduka atas kejadian-kejadian tersebut. Misal kalau 1-2 tahun terakhir Anda bisnis Anda, pekerjaan Anda terpuruk. Oke, maka itu sesuatu yang melukai, sesuatu yang merugikan, dan di sana Anda mengalami suatu grieving proses, suatu proses berduka, suatu proses sedih. Dan di dalam proses itu orang menjalani tahap-tahap di dalam menjalani proses tersebut. Ada tahap-tahap yang harus dijalani, baik itu berduka karena mungkin pekerjaan yang kehilangan pekerjaan atau kehilangan orang yang kita cintai dan sebagainya yang kita anggap sebagai hal buruk itu. Ada 6 hal yang kita alami, tahap-tahap dan fase yang kita alami itu ada 6 yang kita lalui. Setiap orang melalui tahap-tahap ini berbeda-beda waktunya. Ada yang di tahap tertentu lebih lama daripada orang lain, ada yang lebih cepat. Tetapi setiap orang, hampir setiap orang akan selalu menjalani ke-6 ini. Ini namanya the stages of grief and loss, begitu teorinya. Ya. Itu di teori ini ditemukan oleh seorang bernama Elisabeth Kubler-Ross, yang menemukan sebetulnya ada 5 stages, 5 tahap, lalu yang nantinya ditambahi oleh satu orang bernama David Kessler dijadikan 6. Hari ini kita akan melihat ke-6-nya, dan kita melihat juga bagaimana Yusuf melalui setiap tahap-tahap tersebut. Yang pertama adalah tahap yang bernama menyangkal atau denial. Pada waktu kita kehantam dengan suatu hal yang buruk di dalam hidup kita, kita mengalami suatu fase menyangkal. Kadang-kadang kita menyangkal, Contohnya seperti sang anak tersebut pada waktu dia mau dibawa pergi ke klinik atau pergi ke kantor dokter untuk disuntik, mungkin dia bisa menyangkal di dalam mobil. Dia bisa berpikir bahwa, oh tidaklah, orang tuaku tidak mungkin sampai hati untuk mengizinkan ini terjadi, atau lain sebagainya. Dan demikian juga si Yusuf, dia juga bisa berpikir bahwa pada waktu dia dibuang di dalam sumur itu, dia bisa berpikir bahwa, oh tidak apa-apa, ayahku akan datang menolong aku. Mungkin begitu. Pada awalnya saya yakin dia sering berpikir begitu. Pada waktu dia dijual sebagai budak, dia pasti berpikir nanti suatu ketika saudara saya atau ayah saya atau keluarga saya akan datang untuk rescue saya, untuk menolong saya. Namun kita tahu bagaimana ceritanya, itu tidak terjadi. Bahkan saya seringkali membayangkan, kalau Anda perhatikan, Yusuf itu dia sudah menjadi orang yang paling berkuasa nomor 2 di Mesir pada zaman itu. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat bahwa pada masa-masa dia berkuasa itu, dia pernah menoleh ke belakang dan berusaha mencari keluarganya, keluarga asalnya. Mencari ayahnya, mencari saudaranya, kembali ke kampung halamannya. Itu sesuatu yang tidak dia lakukan meskipun dia mempunyai kuasa untuk melakukan itu, bukan? Dia sudah menjadi orang yang berfasilitas, dia bisa sebetulnya kalau dia mau. Tetapi kenapa harus menunggu nanti pada waktu saudara-saudaranya datang pergi ke dia, pada waktu masa kelaparan, baru dia menghadapi kenyataan yang ada. Kenapa menunggu begitu lama? Menurut saya itu adalah tahap yang namanya denial. Kita menyangkal hal tersebut terjadi. Seringkali juga begitu kalau kita didiagnosa sakit oleh dokter sesuatu penyakit yang serius gitu, kita biasanya menyangkal, kita bilang tidak mungkin terjadi kepada aku. Aku sering dengar ini terjadi kepada orang lain, tetapi pasti bukan kepada aku. Dan kita kadang-kadang kita menyangkal dengan cara kita mencari-cari lagi opini kedua, ketiga, keempat. Itu sesuatu yang baik, tidak salah. Ini fase-fase ini bukan fase yang benar atau salah, tetapi untuk menjelaskan bagaimana kita berfungsi sebagai manusia, apalagi pada waktu kita menghadapi sesuatu hal yang kita anggap buruk, maka kita melalui fase-fase ini ya. Jadi kita lihat kembali lagi, si Yusuf itu juga pernah mengalami fase menyangkal ini di dalam prosesnya. Fase ini adalah suatu fase yang krusial sekali. Karena dia biasanya bisa berselubung sebagai fase beriman. Bisa begitu.
Saya sangat mendukung kita untuk beriman tentunya. Namun iman itu seringkali datang dengan dua bentuk. Yang satu adalah dia bisa pada waktu di sumur dia beriman bahwa aku beriman bahwa Tuhan akan gerakkan ayahku untuk datang ke sumur ini dan menolong aku untuk keluar dari sini. Lalu memiliki suatu happy ending pada saat itu. Oke. Fase ini bisa berselubung ya, bisa didisguise sebagai fase yang beriman. Seringkali orang begitu kan, kalau lagi sakit bilang, aku percaya Tuhan pasti sembuhkan. Oh bisa, tentu, saya juga percaya. Hal pertama yang saya lakukan kalau ada anggota keluarga yang sakit atau diri saya sendiri sakit, tentunya saya akan berdoa dan saya akan klaim apa janji Tuhan, apa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Hal tersebut pasti saya lakukan. Namun, ceritanya tidak selalu berhenti di sana. Seringkali justru seperti yang anak kecil itu tadi disuntik. Oke, mungkin saya yakin dia di mobil kalau dia percaya sama Tuhan, dia pasti berdoa sama Tuhan, bilang, Tuhan tolong kalau bisa jangan sampai aku disuntik. Karena aku sudah pernah disuntik, rasanya tidak enak, dan aku tidak mau ada kedua kali atau kesekian kalinya. Jadi aku percaya Tuhan bisa gerakkan hati papa dan mama supaya tidak membiarkan aku disuntik lagi, gitu ya. Namun kadang-kadang apa yang dianggap tidak baik oleh kita, namun orang tua kita atau hubungan kita dengan Tuhan, Bapa kita di surga menganggap itu sesuatu yang baik dan Dia mengizinkan hal tersebut. Maka kita mau tidak mau harus keluar dari fase yang pertama itu namanya fase menyangkal, denial, bahwa oh iya ini memang terjadi. 1-2 tahun ini bisnis memang lagi buruk gitu ya. Aku harus berusaha tentunya, namun kita harus belajar untuk move on daripada fase yang pertama ini ya. Salah satu cara yang terbaik supaya kita tidak terjebak fase ini berselubung fase beriman padahal itu menyangkal, itu yaitu kita masuk di dalam menggerakkan iman kita dengan cara yang kedua, yaitu kita belajar untuk mengatakan pada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Oke. Kita belajar untuk berani berkata begitu, itu membutuhkan iman yang lebih besar menurut saya. Daripada kita berkata, Tuhan kalau bisa jangan sampai disuntik. Tuhan kalau bisa ada yang menolong aku keluar dari sumur ini. Oh itu juga doakan saudara. Doakan, percaya, Tuhan bisa gerakkan. Namun jawaban doa itu kita serahkan kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan yang terjadi. Oke. Sambil saya menyampaikan khotbah ini, nanti kita akan perjelas kenapa apa maksud daripada Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi. Ya. Dari sana saya berharap kita bisa melihat bahwa segala hal yang kita anggap buruk terjadi dalam kehidupan kita, sebetulnya itu adalah seringkali adalah hal yang baik yang Tuhan izinkan untuk mencapai sesuatu di dalam diri Anda dan diri saya. Fase yang kedua yang dialami oleh orang adalah fase marah. Kalau kenyataannya di dalam sumur itu dia berdoa supaya ayahnya datang dan menolong dia, namun tidak kunjung datang juga. Oke, kalau anak itu akhirnya masuk ke dalam klinik juga dan melihat dokternya mempersiapkan jarum suntik tersebut, dan pada akhirnya benar-benar disuntik atau benar-benar itu keluar dari sumur itu malah dijual dan sebagainya, kita fase orang bisa maju pergi ke fase yang kedua, yaitu fase marah. Bisa muncul rasa marah di dalamnya. Saya yakin Yusuf merasakan hal tersebut. Pada waktu hal-hal mulai dari buruk menjadi lebih buruk lagi di dalam kehidupannya dia. Coba Anda bayangkan apa yang kira-kira dia rasakan pada waktu dia duduk di dalam sel di penjara itu. Apa kira-kira yang muncul di dalam pikirannya? Dia bisa marah kepada beberapa orang, dia bisa marah kepada saudara-saudaranya tentunya. Marah itu seringkali ditujukan kepada 3 arah. Orang lain, diri sendiri, dan Tuhan. Oke. Dia bisa marah kepada orang lain, dia bisa marah kepada saudara-saudaranya, dia bisa berpikir bahwa saudara macam apa itu? Menjual adiknya sendiri, tega benar. Dia bisa marah sama dia sendiri. Mungkin dia bisa menyesali. Seandainya aku tidak banyak omong, seandainya aku tidak banyak kata-kata, if only I could keep my words to myself, ya kan, nggak banyak ngomong. Justru aku dengan me and my big mouth, mulutku yang besar ini cerita tentang
mimpi dan sebagainya, dan menyinggung orang, dan akhirnya lihatlah di mana aku berada saat ini. Oke, ada orang yang juga bisa marah pada Tuhan. Dalam kasusnya Yusuf, Alkitab tidak mencatat dia melakukan demikian. Tapi ada juga orang yang bisa marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengabulkan doaku seperti yang aku inginkan? Kenapa Tuhan tidak memberikan kepada aku keturunan tersebut? Bukankah anak adalah pusaka? Kenapa Tuhan tidak memberikan kepada aku rumah yang sudah aku nanti-nanti bertahun-tahun dan kerja dengan serajin mungkin? Aku ini orang baik. Kenapa aku bekerja dengan begini rajin tetapi juga tidak kunjung dikabulkan? Jadi banyak sekali alasan yang bisa membuat kita marah pada orang lain, pada diri sendiri maupun kepada Tuhan, ya. Jadi sama dengan halnya contoh yang anak kecil disuntik itu, dia pulang dari sana dia bisa marah sama papa mamanya karena dia melihat sendiri orang tuanya mengeluarkan dompetnya, ambil uang dan bayar orang untuk melukai dia. Bisa salah paham luar biasa di sana, ya. Tapi kalau marah itu sudah selesai atau paling tidak sudah bisa dilewati, masuklah ke fase yang ketiga, yaitu fase namanya bargaining atau negosiasi. Fase bargaining ini pada waktu kita terjadi sesuatu yang kita anggap buruk di dalam kehidupan kita bisa ada di fase ini dan kita negosiasi sama Tuhan. Kita bisa berkata, oh Tuhan, kalau Tuhan tolong aku dari masalah ini, maka aku akan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Kalau Tuhan memberikan aku keturunan, gitu ya, aku janji dan bernasar, mobil temanku aku berikan pada gereja, gitu ya. Kalau kasih barang orang paling mudah kita. Atau benar-benar serius kita bilang bahwa Tuhan, aku akan berikan sekian kepada gereja, aku akan berkati orang miskin dan sebagainya. Itu adalah kita punya upaya untuk negosiasi atau fase yang ketiga namanya bargaining. Saya yakin Yusuf pun melakukan hal tersebut. Saya yakin betul dia pasti berdoa pada waktu si juru minum itu menjanjikan untuk menolong dia, tidak melupakan dia. Saya yakin Yusuf di dalam itu hatinya penuh dengan bargaining terjadi. Bahwa dia bilang, akhirnya pertolonganku akan datang. Jawaban doaku akan datang. Tentulah dia tidak akan melupakan aku setelah apa yang aku lakukan buat dia. Gitu ya. Jadi itu bargaining itu terjadi. Ya, anak tersebut pun bisa bargain dengan orang tuanya. Anaknya bisa berkata, "Papa, Mama, tolong jangan disuntik. Oke, aku janji aku akan kerjakan PR-ku, aku janji aku akan ringkes mainanku, aku janji aku akan mandi." Ya. Mungkin begitu. Oke. Namun pada waktu hal yang kita anggap buruk itu tetap terjadi, oke, kita bisa masuk ke fase yang berikutnya, fase yang keempat namanya depresi. Fase depresi ini, kata depresi ini tidak sama dengan depresi klinis. Okay? It's not clinical depression, jadi tolong jangan disamakan. Fase depresi ini lebih banyak bicara tentang fase di mana kita sedih berlebihan, sangat sedih, dan sangat kecewa. Okay? Saya ajak kita buka di Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang pertama dan kedua. Okay? Kita melihat fase depresi daripada seorang Yusuf yang dicatat di dalam Alkitab. Okay? Ayat firman Tuhan bunyinya demikian, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya dengan saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dari ayat ini kita bisa lihat betapa pedihnya hatinya. Setelah sekian lama dia menyangkal hal tersebut tidak pernah terjadi. Dia tidak mau menoleh ke belakang lagi. Dia tidak mau menoleh ke belakang. Dia menganggap hidupnya yang lalu tidak pernah terjadi. Karena kalau dipikir dan dirasakan terlalu sakit. Jadi kita deny saja. Begitu kan kadang-kadang kita kalau di dalam menghadapi masalah, ada orang tertentu, ada yang masalah itu dihadapi, ada yang kita lari daripada masalah tersebut. Oke. Namun, sejauh apapun Yusuf lari, kenyataannya datang mengejar dia dan menemukan dia di istana tersebut, yaitu para saudara-saudaranya yang akhirnya kenyataan harus dia
hadapi pada saat itu. Dan kita bisa lihat di fase depresi ini, waktu Yusuf tidak dapat lagi menahan hatinya di depan semua orang, dia suruh semua orang keluar, lalu dia menangis dengan keras-keras, sehingga kedengaran kepada semua isi istana Firaun itu. Ini adalah fase yang begitu pedih dan begitu sakit. Mungkin Anda mengalami itu saat ini. Mungkin Anda pingpong antara fase yang keempat, kadang juga masih bisa bargaining, masih berharap di dalam berdoa. Lalu mungkin Anda merasa marah juga terkadang, kadang merasa menyangkal 1, 2, 3, dan 4 ini bisa back and forth, bisa maju mundur. Oke, kita bisa dari satu fase mundur, lalu maju lagi, dan seterusnya. Ini yang pasti fase yang keempat ini fase yang biasanya agak panjang, yang membuat orang benar-benar terpukul. Oke, namun kabar baiknya, fase ini seperti halnya orang yang mau melahirkan anak. Ya, saya tidak pernah melahirkan anak, tapi yang saya dengar justru saat-saat yang paling sakit adalah saat-saat yang sebelum dan pada saat melahirkan anak itu, ya, baby itu. Ya, itu fase yang paling tidak nyaman, paling menyakitkan. Tetapi kalau fase ini dijalani dengan baik, bisa dilalui dengan baik, maka dia akan melahirkan suatu konklusi atau kesimpulan yang indah sekali, yaitu fase yang kelima dan keenam. Fase yang kelima adalah acceptance, menerima. Ada pepatah bahasa Inggris berkata, acceptance is bliss. Ya, menerima itu adalah sesuatu yang luar biasa. Oke, fase ini fase yang menerima. Kita lihat di Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ketiga dan 4. Kita melihat bagaimana Yusuf pindah dari fase yang keempat, pergi ke fase yang kelima dan keenam. Kita lihat terlebih dahulu fase yang kelima, yaitu fase menerima, ada di Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ketiga dan 4. Firman Tuhan bunyinya, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Pada waktu dia berkata, "Akulah Yusuf," itu dia sudah menerima. Masa laluku pernah terjadi. Masa laluku sekarang ada di depanku ini. Kenyataan itu ada dan sekarang aku tidak akan menyangkalnya lagi. Aku akan mengatakan, akulah Yusuf. Itu sama dengan kalau orang didiagnosa penyakit kanker. Orang itu berani berkata, baiklah, kanker ini ada. Oke. Bukan berarti aku minta kanker ini akan terus ada di sini karena aku menikmati penderitaan. Oh tidak. Tetapi kita mulai acknowledge, kita mulai mengakui bahwa hal tersebut ada. Ya, memang aku sulit punya anak. Memang aku bisnisku lagi goyang. Oke. Memang aku seorang misalnya pecandu. Memang aku seorang yang butuh pertolongan dalam hal marah dan sebagainya. Di sini dia berkata, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tapi nadanya itu sudah bukan lagi, aku ini Yusuf yang kamu jual ke Mesir, cilakalah engkau. Sekarang aku akan balas dendam. Bukan, ya. Itu sudah terjadi pada waktu dia memasukkan piala emas, cawan emas ke dalam ini ya, karungnya gandum dan lain-lain itu di mana dia bargain itu. Oke, dia di mana bargain. Tapi ini tahap di mana dia sudah menerima. Oke, akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual ke Mesir. Kata-kata ini mengandung penerimaan akan apa yang terjadi di masa lalunya. Dia menghadapinya dan dia menerimanya. Tahap ini adalah tahap yang indah. Tahap ini adalah tahap di mana seseorang bisa menjadi bebas. Kita bisa merasakan suatu kebebasan. Free, ya, bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk merasakan damai. Bebas untuk mengampuni. Bebas untuk merelakan. Anda dan saya bisa berusaha. Kalau kita struggle, kita bergumul dengan sesuatu, berusahalah untuk maju ke tahap yang kelima ini, yaitu menerima, karena disinilah kita menemukan kebebasan, kemerdekaan. Ya. Lalu tahap yang keenam, fase yang keenam, ini fase yang tidak kalah pentingnya.
Fase yang keenam itu namanya meaning atau arti. Oke, fase yang pertama tadi adalah menyangkal, yang kedua adalah marah, yang ketiga adalah bargaining, negosiasi, yang keempat adalah depresi, yang kelima adalah menerima, dan sekarang yang keenam, yang terakhir adalah meaning. Artinya menemukan arti dari semua yang terjadi. Bahwa semua yang terjadi itu tidaklah sia-sia. Bahwa suntikan yang diterima oleh sang anak itu akhirnya dia mengerti bahwa itu terjadi untuk suatu kebaikan, supaya dia kebal kepada virus tertentu, supaya dia lebih sehat, bertumbuh lebih kuat, dan sebagainya. Ini fase di mana orang menemukan suatu arti dari semua kejadian yang sebetulnya kalau diberi pilihan, kita mending tidak terjadi. Namun karena itu terjadi juga, kita berdamainya salah satunya yang paling penting adalah dengan menemukan arti di balik semua itu. Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, di sini kita bisa melihat bagaimana Yusuf menemukan arti dari semua kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Firman Tuhan bunyinya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Wow, luar biasa ya. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ini kata-kata yang begitu indah sekali. Keluar dari seseorang yang bukan hanya bisa menerima, menerima dan di dalamnya terdapat unsur pengampunan, unsur memilih untuk damai, memilih untuk merelakan. Namun dia satu langkah lebih lagi. Dia bisa menyimpulkan dengan begitu indahnya, dia berkata, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, itu artinya juga jangan menyesali semua yang sudah terjadi. Meskipun betapa pahitnya semua itu. Tapi dia bisa menemukan arti bahwa karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kata-kata yang luar biasa dia mengatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Seringkali kita menyalahkan diri kita sendiri ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu ada satu karyawan di kantor kami. Suaminya nyetir mobil sama anak-anaknya, ada 2 anak. Lalu waktu di jalan tol dia ngantuk. Waktu dia ngantuk, dia hantam itu pembatas jalan. Singkat cerita, salah satu dari kedua anak tersebut meninggal dunia. Saya mikir terus. Bagaimana kalau kita yang di posisi seperti itu? Oh, anaknya sih oke ya. Oke dalam arti dia ada di dalam Tuhan, sekarang dia sudah di tempat yang lebih baik. Ya, tapi papanya yang masih waktu kehidupan di bumi ini masih belum selesai, harus hidup dengan perasaan bersalah itu kan. Harus hidup dengan melihat ke belakang dan membayangkan seandainya aku tidak melakukan itu. Ya. Ternyata kalau saya pikir lagi, Yusuf berkata, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Kalau Tuhan mau menyelamatkan nyawa daripada anak itu bisa nggak? Bisa. Kalau Tuhan mau mengirimkan malaikat untuk membangunkan si ayah itu pada waktu dia mengantuk, waktu dia mengemudi dan ngantuk, bisa nggak? Bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun Tuhan mengizinkan hal tersebut. Oke? Jadi bukanlah maksud saya, di dalam hal tersebut terdapat banyak fingerprint-nya Tuhan, banyak sidik jari Tuhan yang tidak selalu bisa kita jelaskan. Tapi Yusuf berkesimpulan dengan baik, dia bisa menemukan artinya. Oke, saya mendoakan orang tersebut tentunya terus, dan saya berdoa supaya dia bisa menjalani tahap-tahap ini dengan baik, bukan hanya
bisa menerima, memaafkan diri sendiri juga, namun juga melihat arti daripada mengapa semua itu diizinkan terjadi. Ya, Oke, bagian terakhir, bagaimana kita bisa belajar dari Yusuf supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mampu menerima dan menemukan arti daripada semua hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, yang pertama adalah jangan terlalu terkejut pada waktu hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Don't be too surprised. Jangan terlalu terkejut. Oke, hal buruk itu bisa terjadi karena beberapa kemungkinan. Satu, disebabkan oleh orang lain. Bisa juga, ya. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu, mungkin 15-20 tahun yang lalu. Istri saya pergi ke suatu tempat untuk ada urusan perpanjangan STNK atau apa begitu ya. Lalu dia begitu turun dari mobil, didatangi oleh 2 sepeda motor dengan 4 penumpang, 2 di masing-masing sepeda motor, bawa pisau, gobang begitu yang besar, lalu diletakkan di lehernya, lalu tasnya diambil. Hal buruk terjadi. Hal buruk terjadi, disebabkan oleh orang lain. Bisa. Dan hal buruk bisa terjadi juga disebabkan oleh diri kita sendiri. Bisa juga. Saya bisa berikan beberapa contoh, tapi saya yakin Anda bisa mengerti. Intinya, jangan terlalu terkejut pada saat hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Karena dunia ini adalah dunia yang jatuh di dalam dosa. Dunia yang jatuh di dalam dosa, otomatis orang yang ada di dalam, penghuninya yang ada di dalamnya juga, orang-orangnya adalah orang-orang yang jatuh di dalam dosa. Maka itu sudah keluar daripada Tuhan punya desain awal, dari desain awal Tuhan, yaitu kesempurnaan. Lalu itu semua hancur karena dosa. Jadi Anda dan saya hidup sebagai orang berdosa, hidup dengan orang lain yang berdosa, dan orang-orang yang berdosa mempunyai satu kecenderungan, yaitu berbuat dosa. Jadi pada orang-orang yang berbuat dosa akan mengakibatkan banyak hal buruk terjadi. Dan itu pada saat itu terjadi, yang pertama, jangan terlalu surprise, jangan terlalu terkejut. Namun pertanyaan kita seringkali adalah, lalu kenapa kok Tuhan izinkan? Itu kan hal yang buruk, kenapa kok Tuhan izinkan? Saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita karena Dia mencintai kita, Dia memberikan kepada kita yang namanya free will atau kehendak bebas. Saya dan istri saya memutuskan untuk punya anak-anak. Kita punya anak, desain awal kita mempunyai mereka adalah untuk mencintai mereka. Rencana kita buat mereka adalah rencana-rencana yang baik. Tetapi supaya kita itu mencintai mereka dengan sempurna, kita harus memberikan kepada mereka kehendak bebas. Karena kalau saya arahkan mereka dari kecil, arahkan itu perlu, tapi kalau arahkan 100%, kamu harus makan ini, kamu harus ini, tidak bisa berpikir sendiri, tidak bisa memilih sendiri, nanti besar kamu harus jadi apa, papa yang tentukan, kamu harus menikah sama siapa, papa yang tentukan. Kalau begitu itu namanya bukan cinta. Itu namanya saya sedang membesarkan sebuah robot yang saya kendalikan dengan semau saya. Itu bukan cinta, justru kehendak bebas itu bagian daripada cinta. Oleh karena itu Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia. Meskipun Dia juga ada di sana untuk mengarahkan dan sebagainya, tetapi Dia memberikan kehendak bebas. Di dalam kehendak bebas itu, kita sebagai orang yang berdosa mempunyai satu kecenderungan untuk jatuh di dalam dosa, dan dosa mengakibatkan hal-hal buruk yang seringkali terjadi, yang melukai satu sama lain. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa belajar seperti Yusuf, ya kan? Yusuf juga harus berpikir begitu. Kalau dia terus tidak habis pikir, kenapa kok saudara-saudaranya bisa melakukan apa yang mereka lakukan, maka dia tidak akan pernah bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa berdamai dengan semua yang pernah terjadi di masa lalunya. Tetapi kalau dia berpikir bahwa, tidak heran-heran amat ya, namanya juga manusia. Tidak membenarkan yang salah, kalau salah tetap salah, namun itu menjelaskan bahwa ternyata memang begitu. Maka tidak perlulah aku terlalu terkejut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar untuk mengerti bahwa masalah dan penderitaan itu sebetulnya bukanlah musuh, tetapi adalah guru yang baik. Kalau kita izinkan. Saya ulangi,
Belajar mengerti bahwa segala hal buruk hal yang Anda pandang buruk terjadi dalam hidupmu, itu bisa Anda pandang sebagai musuh atau Anda pandang sebagai guru. Anda bisa membencinya atau Anda bisa belajar darinya. Ini mengenai bagaimana kita memilih untuk memperlakukan masalah-masalah kita. Sebagai musuh, kita akan menjadi orang yang marah, orang yang penuh dengan benci, dan tidak bisa menemukan arti di balik semua yang terjadi. Tetapi kalau kita memperlakukannya sebagai guru, kita akan banyak belajar dari kejadian-kejadian tersebut. Ya, orang itu menginspirasi orang lain melalui penderitaan. Oh, bisa juga kita diinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Ya, kalau saya datang pada Anda dan saya bilang, oh saya mengalami suatu kesuksesan. Ya, saya membuat suatu usaha, lalu saya mengalami suatu kelimpahan. Mungkin saja Anda bisa terinspirasi, bisa. Tapi mungkin saja Anda juga bisa jengkel, mungkin Anda bisa cemburu, bisa iri hati, dan lain-lain. Bisa. Tapi kalau saya datang pada Anda dan menjelaskan tentang bagaimana saya bisa melalui luka-luka tertentu di dalam kehidupan saya dan menang atas problem yang terjadi, maka di sanalah Anda akan lebih terinspirasi, bukan? Jadi, kita yang bagian kedua adalah mengerti bahwa masalah dan penderitaan itu sebetulnya bukanlah musuh, tetapi bisa menjadi guru yang baik. Yang ketiga, mengerti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tidak pernah. Dalam segala hal yang Anda pandang buruk terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Terlepas dari apa yang Anda rasakan, Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama dengan engkau. Tuhan adalah Tuhan yang menderita bersama dengan engkau. Dia menangis bersama engkau, Dia ada di sana mengerti apa yang Anda rasakan, dan Dia ada di sana menderita bersama-sama dengan Anda. Kalau Anda sakit, Dia ada di sebelahnya. Alkitab mengatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jadi Dia ada di sana. He is the God that suffers with you. Oke. Seringkali seperti anak yang disuntik tadi, contoh anak yang disuntik itu, mungkin kita bisa salah paham sama Tuhan. Kita bisa berpikir, kenapa kok Tuhan izinkan ya? Kenapa kok Tuhan izinkan anak yang aku cintai diambil? Kenapa kok Tuhan izinkan papa mamaku diambil pada waktu aku masih muda, aku masih butuh mereka? Kenapa? Justru dengan berpikir begitu kita berkesimpulan bahwa Tuhan itu jahat. Dan kita bisa berpikir bahwa Dia tidak peduli. Namun terlepas dari apa yang Anda rasakan atau apa Anda pikir, faktanya adalah Dia mengetahui apa yang Anda rasakan. Dan Dia ada menderita bersama-sama dengan Anda. Oke, jadi berimanlah ke sana, berpikirlah ke sana, mengertilah hal tersebut, mengertilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, terlepas dari apa yang Anda rasakan. Dan yang keempat, mengerti bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, lebih besar. Bigger picture. Oke? Dia melihat dari sudut pandang yang lebih besar. Dan Dia selalu berusaha untuk mencapai sesuatu dalam kehidupanmu. Selalu berusaha mencapai sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Meskipun perjalanannya seringkali mengizinkan kita untuk menjalani lembah demi lembah. Tetapi itu adalah bagian dari tujuan Tuhan untuk mencapai sesuatu yang baik. Kalau Tuhan, pencipta segala semesta alam ini, mengambil waktu dan perhatiannya dengan Anda dan saya, yang kalau dilihat dari luar angkasa, satu titik pun tidak kelihatan sama sekali. Ya, bahkan kita itu, we are not even one dot di dalam bumi ini kalau dilihat dari luar angkasa. Tapi dari sana Anda bisa lihat bahwa kalau Tuhan itu mau berurusan dengan Anda dan saya, betapa baiknya Dia sebetulnya, betapa Dia mencintai Anda. Seperti orang tua, Tuhan bisa mengizinkan sesuatu yang tidak nyaman untuk mencapai sesuatu yang baik dalam dirimu. Dia melihat gambar yang lebih besar. Dia melihat bahwa kehidupan yang ini adalah bagian daripada suatu cerita yang lebih besar lagi. Kita ini hanya bagian, kita ini cerita di dalam cerita.
Kehidupan yang sementara ini adalah satu bagian cerita daripada kehidupan kekekalan nantinya yang jauh lebih luas. Tuhan adalah Tuhan yang cara berpikirnya itu eternal atau kekekalan. Tuhan adalah Tuhan yang berpikir secara kekekalan, namun kita seringkali adalah orang-orang yang amnesia terhadap kekekalan. Seringkali kita hidup di saat ini, kita melupakan gambar besarnya. Ya, jadi dengan demikian kita belajar bisa melihat gambar yang lebih besar. Kita melihat bagaimana Yusuf menemukan arti juga, dia melihat gambar yang lebih besar bahwa ternyata semua yang dia alami itu mempunyai tujuan yang baik di akhirnya. Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya berikan kesimpulan saya. Sekarang kita sudah melihat dari judul tadi, mengapa hal buruk terjadi kepada orang baik. Kita sudah melihat bagian hal buruknya. Sekarang kita lihat bagian terakhirnya, namanya orang baik. Ya kan, pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Hal buruk sudah kita bahas panjang lebar. Sekarang kita lihat kesimpulannya di orang baik. Mengapa kita menyebut diri kita orang baik? Mengapa? Mungkin di satu sisi kita memang orang baik. Dalam arti kita orang baik-baik saja. Kita tidak ngerampok bank, ya. Kita rajin ke gereja, memberikan perpuluhan, kita bahkan seringkali tidak lupa berdoa. Kita adalah penduduk yang wajar lah, yang normal. Oke? Kita tidak melanggar lalu lintas, kita tidak melakukan halal, kita tidak mencuri pajak, kita bisa menyebut diri kita orang baik. Ya. Namun, Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, pernahkah Anda berbohong? Saya pernah. Ya. Nah, kalau pernah berarti kita adalah pembohong. Pernahkah kita menginginkan orang lain yang bukan pasangan kita? Pernah? Pernahkah kita membenci orang lain? Marah dan membenci orang lain? Karena Alkitab berkata kalau kita menginginkan orang lain, maka kita sebetulnya berzina dengan orang tersebut. Dan kalau kita membenci saudara kita, ya, orang lain, maka kita sebetulnya sudah membunuh dia. Jadi kalau Anda pernah berbohong, pernah menginginkan orang lain yang bukan pasangan Anda, dan Anda pernah membenci orang lain, sebetulnya we are a lying, adulterous murderer. Kita adalah pembohong, pezina, dan pembunuh. Jadi dapatkah kita disebut sebagai orang baik? Kan pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi pada orang baik? Tapi pertanyaannya, apakah kita orang baik? Yang pasti saya tahu saya bukan. Ya, saya bukan. Saya mempunyai kecenderungan untuk berdosa. Sinful nature, daging. Dan saya yakin sebetulnya pada waktu hal-hal buruk terjadi ke dalam hidup saya, sebetulnya saya layak menerimanya. Ya, sebetulnya begitu. Namun di dalam Kristus, justru sebaliknya yang terjadi, bukan? Kita diampuni dan kita dicintai oleh Tuhan. Apa adanya. Anda diampuni. Alkitab mengatakan bahwa kalau kita datang pada Tuhan dan mengaku dosa kita, maka dosa kita itu dibuang dari barat ke timur. Kita dibasuh putih seperti salju. Padahal menurut saya kita tidak layak. Harusnya yang ada di kayu salib itu adalah Anda dan saya. Jadi kalau kita lihat dengan hati-hati, terlepas dari semua yang terjadi dalam hidupmu, yang kita anggap buruk, sebetulnya kesimpulannya adalah good things happen to bad people like us. Hal-hal baik, pengampunan, dicintai sama Tuhan, disertai, dipelihara, itu terjadi kepada orang-orang yang buruk seperti kita ini. Manusia yang berdosa. Tetapi kasih karunia-Nya selalu menemui kita di mana kita berada. Jadi the next time kalau Anda mulai berpikir, kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik seperti saya? Coba dipikir lagi ulang. Kalau kita bisa berpikir dengan jernih,
maka kita akan menemukan sebetulnya hidup kita ini diluputkan dari berbagai macam hukuman. Kita ini sebetulnya layak menerima yang lebih buruk, namun Tuhan luputkan ya. Dan hal-hal yang kita anggap buruk yang terjadi itu sebetulnya tidak sepenuhnya buruk, karena itu seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi guru untuk kita belajar dan kita lulus, kita bertumbuh, dan ada suatu arti dari semua kejadian. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Apalagi yang namanya penderitaan atau sakit, kesakitan ya, pain. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hal tersebut. Jadi kalau Anda pernah menjalani penderitaan atau saat ini sedang menjalani penderitaan, merasa hidup ini berat, percayalah dengan iman bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hal tersebut. Tuhan akan turut bekerja di dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat Anda yang mengasihi Dia. Oke, dan itu ketahui satu hal juga, saya tutup dengan ini, bahwa Tuhan itu menciptakan Anda untuk mencintai Anda. God created you to love you, no matter how undeserving you and I are. Oke, meskipun kita itu tidak layak menerimanya, namun Tuhan itu menciptakan kita dengan suatu pemikiran bahwa aku menciptakan untuk mencintai Dia. Oke, dan Dia melakukan itu karena siapa Dia, bukan karena kita baik. Oke, saya berdoa hari ini supaya melalui firman ini pertanyaan kita tentang mengapa hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan orang-orang seperti kita sedikit banyak terjawab, dan saya berdoa Anda bisa menemukan suatu penerimaan, acceptance, dan juga menemukan arti dari semua situasi yang sedang Anda alami atau yang akan Anda alami. Oke, dan sadari betapa beruntungnya Anda dan saya memiliki Tuhan yang menderita bersama dengan kita. Itu firman yang saya sampaikan, dan saya berdoa supaya Anda bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, materaikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu di dalam hati dan pikiran setiap kami. Setiap kami yang mendengarkan firman ini, buat kami bertumbuh, beri kami hikmat ya Tuhan, supaya kami semakin mengerti maksud Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghargai apa yang Tuhan lakukan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik, Engkau mencintai kami dengan cinta yang sempurna. Engkau selalu ada bersama dengan kami dalam keadaan kami yang baik maupun buruk ya Tuhan. Tuhan ada menderita bersama dengan kami, selalu mengerti apa yang kami rasakan. Kami sungguh beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Hamba berdoa buat setiap pribadi yang mendengarkan firman ini, biar iman mereka dikuatkan, biar Roh Kudus membuat mereka semua bertumbuh di dalam Kristus. Kasih setia Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi materaikan firman yang sudah disampaikan, biar itu bertumbuh berlipat-lipat kali ganda di dalam kehidupan orang-orang yang mendengarkan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya nama yang kami puja dan kami sembah, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, hati kami terus membara, hati kami terus terbakar. Kami betul-betul dituntun oleh firman-Mu untuk melihat perkara dan keajaiban dan hal-hal besar yang Tuhan sediakan di depan kami. Terima kasih untuk terus melibatkan kami juga di dalamnya. Pakai hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Tiba saatnya kami ada di penghujung ibadah. Kami ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam nama Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus terus menyertai kita. Dari hari ini sampai Tuhan datang, melihat semua perkara-perkara besar. Bersama dengan Tuhan kita meraihnya. Bersama dengan Tuhan kita mengerjakannya. Dan diberkati jalan keluar, jalan masuk. Diberkati apa yang dikerjakan tangan kita. Dan semua berkat ini tidak hanya bagi kita, tapi mengalir terus sampai generasi kepada generasi berikutnya. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Kami yakin dan kami terima semua berkat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa
Haleluya. Sama-sama katakan amin. God bless you. Tuhan memberkati Anda semuanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat